warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Meskipun di masa pandemi, kita harus tetap semangat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Perkenalkan, saya Ustadzah Mei, wali kelas dari 3 Zaid bin Sabit. Saya sapa dulu ya untuk semua kelas 3 yang ada di MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo. Assalamualaikum kelas 3 Salman, kelas 3 Holid, kelas 3 Bilal, kelas 3 Amr bin As, kelas 3 Abdurrahman, dan kelas 3 Zaid bin Sabit. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat barokah. Amin. Materi kita hari ini tentang tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, supaya kalian bisa mengetahui tentang perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua, kalian bisa memahami tentang bagian daun dan biji. Yang ketiga, kalian bisa menuliskan laporan hasil pengamatan kalian. Dan yang keempat, kita bisa mengetahui tentang pembagian dan bilangan 2 dan 3 bilangan. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Pertumbuhan pada tumbuhan dicirikan dengan besar, tinggi, dan berat tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan dicirikan dengan meningkatnya kemampuan tumbuhan untuk beradaptasi dan berkembang biak. Nah, kalian sudah tahu kan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekarang tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara alami. Perkembangbiakan secara alami yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Bisa melalui biji, contohnya jagung. Bisa melalui tunas, contohnya pohon pisang. Bisa melalui spora, tanaman lumut. Dan bisa melalui umbi, contohnya kentang. Perkembangbiakan secara buatan artinya perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia supaya tumbuhan itu cepat tumbuh. Bisa melalui stek, mencangkok, merunduk, dan okulasi. Selanjutnya, bagian-bagian biji. Yang pertama, kulit biji atau selimut biji berfungsi untuk melindungi lapisan terluar dari biji. Yang kedua, embrio atau tunas merupakan calon tumbuhan baru yang terletak pada bagian dalam biji. Yang ketiga, kotiledon atau keping biji merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru yang berada pada bagian tengah biji. Macam-macam biji tumbuhan terdiri dari 2, monokotil dan dikotil. Monokotil mempunyai 1 keping biji yang tidak akan membelah ketika ia berkecambah. Contohnya salak, jagung, dan padi. Dan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2. Contohnya biji mangga, biji rambutan, dan biji durian, dan lain-lain. Nah, selain biji, tumbuhan juga memiliki daun. Daun juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda loh. Ada yang menyilip, ada yang sejajar.
paruh, dan lain-lain. Contoh bentuk daun menjari, contohnya ada daun pepaya, ada daun singkong. Contoh bentuk daun sejajar, ada daun jagung dan daun kelapa. Nah, coba kalian amati, adakah di sekitar kalian bentuk-bentuk daun yang sudah Ustazah sampaikan tadi? Nah, setelah kalian amati, apa yang mesti kalian lakukan? Ya, betul, yaitu melaporkan atau menulis laporan. Menulis laporan merupakan penyampaian berita mengenai keadaan sekitar berdasarkan fakta. Oleh karena itu, laporan harus ditulis berdasarkan fakta, bukan hasil rekaan. Laporan dapat berupa tulisan dan lisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keempat, hasil pengamatan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, sebelum kita membuat laporan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Iya, betul, yaitu mengamati. Ustazah juga sudah mengamati loh. Di sekitar sekolah kita banyak pohon-pohon yang rindang. Salah satunya pohon mangga. Dan pohon mangga itu setelah Ustazah lihat ada buahnya loh. Ustazah hitung aja buahnya. Ternyata ada 10 buah. Lalu Ustazah bagikan dengan 2 orang temannya Ustazah. Kira-kira masing-masing temannya Ustazah itu dapat berapa bagian ya? Ya, betul, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi masing-masing temannya Ustazah mendapat 5 buah mangga. Nah, yang Ustazah ceritakan tadi adalah contoh pembagian. Pembagian merupakan pengurangan berulang hingga tidak tersisa atau nilainya 0. Contoh-contoh yang lain, coba kita perhatikan video berikut ini. Pembagian bilangan. Contoh, 15 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya, karena pembagian bilangan merupakan pengurangan berulang hingga hasilnya 0, maka 15 kita kurangi dengan 5 hingga hasilnya 0. 15 dikurangi 5, berapa hasilnya? Ya, 10. Karena masih ada sisa 10, kita kurangi lagi dengan 5. 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Kemudian 5 dikurangi 5, hasilnya 0. 15 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Coba sekarang kita hitung, ada berapa pengurangan 5? 1, 2, 3. Ya, sebanyak 3 kali. Jadi, hasil akhir dari 15 dibagi 5 sama dengan 3. Pembagian bilangan. Contoh, 64 dibagi 8 hasilnya adalah. Mari ikuti cara penyelesaian berikut ini.
64 kita kurangi dengan angka 8. 64 dikurangi 8 hasilnya adalah 56. 56 kita kurangi juga dengan angka 8. 56 dikurangi 8 sama dengan 48. 48 kita kurangi juga dengan angka 8. Hasilnya adalah 40. 40 kita kurangi juga dengan angka 8. 40 dikurangi 8 hasilnya adalah 32. 32 dikurangi 8 hasilnya adalah 24. Dan 24 dibagi 8 hasilnya adalah 16. 16 kita kurangi juga dengan angka 8. 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 8. Dan 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Kemudian, ketika hasilnya sudah 0, mari kita hitung ada berapa angka 8 dari 64 dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Ada 8 kali. Jadi, dapat ditentukan bahwa hasil akhir dari 64 dibagi 8 hasilnya adalah 8. Menyelesaikan soal pembagian dengan cara bersusun. Contoh, 24 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya, 24 dibagi 2. Pertama, 2 dibagi 2. Berapa hasilnya? Ya, 1. Kemudian 1 dikali 2. Berapa hasilnya? Ya, 2. Kemudian kita kurangi. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Lalu 4 kita turunkan. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya ya 2. Lalu 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Lalu kita kurangi lagi. 4 dikurangi 4 hasilnya ya 0. Jadi hasil akhir dari 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selesaikan soal pembagian dengan cara bersusun. Contoh, 112 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaian. Kita tulis ya, 112 dibagi, tandanya seperti ini, dibagi 2. Kita gunakan angka yang paling depan, angka 1. Teman-teman, bisakah angka 1 dibagi 2? Ya, tidak bisa. Jadi kita gunakan 2 angka, yakni 11. 11 dibagi 2, kita cari hasil yang mendekati 11 yang bisa dibagi 2, ya 5. Karena 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 mendekati angka 11. Kemudian, ayo kita kalikan 5 dikali 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10.
Kemudian kita kurangi. 11 dikurangi 10 hasilnya adalah 1. Kemudian 2 kita turunkan. Kita lakukan cara yang tadi. 1 bisakah dibagi 2? Tidak bisa ya. Jadi kita gunakan angka 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, ya betul. Kemudian 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kita kurangi. 12 dikurangi 12 hasilnya sama dengan 0. Jadi, hasil akhir 112 dibagi 2 sama dengan 56.